Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklim Mauda dengan NIM 2257009. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tugas dari digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional, yaitu pada materi peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses internet di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Akses internet yang merata merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang pesat, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam akses internet antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Hal ini berdampak pada kesempatan pendidikan, partisipasi dalam ekonomi digital, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan akses internet melalui berbagai kebijakan dan program. Upaya ini mencakup peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan internet yang terjangkau, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, penting untuk menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan efektivitasnya dalam menciptakan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari akses internet yang berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu permasalahan. Bagaimana upaya pemerintah dalam memperluas infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil. Kemudian selanjutnya yaitu apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan akses internet di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu sejauh mana kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam meningkatkan akses internet. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi penyedia layanan internet dalam memperluas akses di daerah tertinggal. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan digital mengacu pada perbedaan dalam akses serta keterampilan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK di antara kelompok masyarakat, biasanya antara daerah, perkotaan, perdesaan, kaya dan miskin, atau antara negara maju dan berkembang. Teori-teori yang relevan seperti teori modernisasi teknologi dapat menjadi dasar untuk memahami kesenjangan ini. Kemudian selanjutnya faktor-faktor penyebab kesenjangan digital ini, tinjauan ini mencakup studi-studi masyarakat yang menyorot pada faktor-faktor seperti infrastruktur yang tidak merata, biasanya yang tinggal di keterampilan digital yang terbatas, dan hambatan geografis terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Kemudian selanjutnya itu peran pemerintah dalam kebijakan teknologi dan telekomunikasi. Selanjutnya itu peran pemerintah dalam kebijakan teknologi dan telekomunikasi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses internet
di mana program seperti Palaparing yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur internet di seluruh pelosok Indonesia adalah salah satu contoh utama yang harus disertakan dalam tinjauan ini. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh sosial dan ekonomi dari akses internet. Akses internet yang lebih luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan pendidikan, dan memperkuat keterlibatan sosial masyarakat. Tinjauan ini bisa mencakup literatur yang membahas hubungan antara akses internet dan peningkatan kualitas hidup, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Selanjutnya itu teknologi dan inovasi untuk mengatasi kesenjangan, di mana pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti internet satelit, broadband, dan 5G untuk mempercepat penyebaran akses internet ke daerah terpencil. Literasi tentang inovasi teknologi ini dapat ditinjau dalam mengenai masalah ini. Kemudian literatur membahas inisiatif global seperti proyek internet berbasis balon udara dan drone yang dapat membantu menjangkau daerah terpencil dan minimum infrastruktur. Kemudian peran sektor swasta dan kolaborasi publik swasta. Banyak inisiatif akses internet terutama di daerah-daerah terpencil melibatkan kolaborasi dengan perusahaan teknologi besar seperti Telkom Indonesia atau penyedia jasa internet internasional. Tinjauan ini harus mencakup bagaimana sektor swasta mendukung program-program pemerintah atau mungkin justru menghadapi tantangan dalam memperluas jangkauan internet. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, kemudian selanjutnya itu kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital, selanjutnya itu kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, dan yang terakhir tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Baik, yang pertama peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur internet. Salah satu utama pemerintah dalam mengatasi ketimpangan akses internet adalah membangun dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia. Proyek Palaparing adalah contoh konkret dari komitmen pemerintah dalam menyediakan jaringan serat optik yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Proyek ini dibagi menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama ada di wilayah barat, tengah, dan timur, dan bertujuan untuk menyediakan jaringan internet kecepatan tinggi di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan ke pelosok negeri, meskipun tantangan geografis seperti pegunungan, hutan, dan pulau-pulau kecil membuat pembangunan infrastruktur menjadi mahal dan kompleks. Selanjutnya itu kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemerataan akses internet, di antaranya yaitu program dan desa digital, di mana program ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi digital ke desa-desa di seluruh Indonesia sehingga masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk keperluan pertanian, usaha kecil, dan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta. Pemerintah juga berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan internet, terutama di daerah yang secara komersial kurang menarik. Melalui kerjasama publik swasta, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan telekomunikasi untuk membangun jaringan di daerah-daerah yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Misalnya operator seperti Telkomsel dan Indosat telah bekerja sama dengan pemerintah untuk memperluas jaringan seluler dan
broadband ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Eh, Meskipun berbagai program telah diimplementasikan, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengatasi ketimpangan akses internet di Indonesia. Yang pertama yaitu hambatan geografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan geografis yang luar biasa dalam hal distribusi infrastruktur. Banyak wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel, fiber optik, atau infrastruktur lainnya karena kondisi alam yang ekstrem. Kemudian selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran, di mana pembangunan infrastruktur internet di daerah terpencil membutuhkan biaya yang sangat besar, dan alokasi anggaran pemerintah seringkali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam upaya mengatasi ketimpangan akses internet yang masih terjadi, terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal melalui berbagai program dan kebijakan seperti proyek Palaparing, desain digital, dan subsidi Universal Service atau biasanya USO. Pemerintah berupaya membangun infrastruktur telekomunikasi yang lebih merata, penggunaan teknologi inovatif seperti internet satelit, dan kerjasama dengan sektor swasta juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Meskipun upaya pemerintah sudah menunjukkan hasil positif seperti peningkatan akses internet di banyak wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kondisi geografis, anggaran, serta rendahnya literasi digital. Kemudian selanjutnya yaitu saran, di mana ada peningkatan anggaran untuk infrastruktur internet, kemudian memperkuat kerjasama dengan sektor swasta, dan meningkatkan literasi digital di daerah-daerah terpencil. Kemudian evaluasi dan monitoring proyek infrastruktur, dan yang terakhir yaitu mendorong pengembangan konten dan layanan lokal. Mungkin sekian presentasi pada materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.